Selamat datang di Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM KKM From Home Kelompok 2 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2020. Subpokok pembahasan pada video edukasi ini meliputi pengenalan UMKM, standar akuntansi keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Pengenalan UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria UMKM dibagi sebagai berikut, berdasarkan sisi kekayaan dan omset. Usaha mikro. Usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Usaha kecil. Usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah. Usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai paling banyak 50 miliar rupiah. Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Terdapat 5 jenis SAK yang diterapkan di Indonesia, yaitu 1. PSAK IFRS, 2. SAK Etap, 3. SAK EMKM, 4. SAP, 5. PSAK Syariah. SAK mana yang digunakan untuk UMKM? Sebagai bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik, maka UMKM dapat menggunakan SAK Etap. Namun, demi kemudahan, dibuatlah SAK EMKM bagi UMKM. Lalu, apa yang membedakan antara kedua SAK tersebut? Apa perbedaan SAK Etap dan SAK EMKM? SAK Etap adalah standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya. Terdapat 5 jenis laporan keuangan pada SAK Etap, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk kelangsungan usaha SAK Etap, entitas harus menilai kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan. SAK EMKM. SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Terdapat 3 jenis laporan keuangan pada SAK EMKM, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk kelangsungan usaha SAK EMKM,
entitas memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Maka dari itu, entitas UMKM dapat menggunakan SAK EMKM yang lebih ringkas dan mudah. Laporan keuangan. Struktur laporan keuangan. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal, entitas usaha setidaknya menunjukkan informasi berikut dengan jelas untuk pemahaman informasi yang disajikan. 1. Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 2. Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan. 3. Rupiah sebagai mata uang penyajian dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Aset. Aset lancar merupakan aset yang A. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. B. Dimiliki untuk diperdagangkan. C. Diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. D. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset tidak lancar. Semua aset lainnya diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang A. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas. B. dimiliki untuk diperdagangkan. C. kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Atau D. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Struktur laporan laba rugi. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut. Pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Beban. Beban adalah pengorbanan atau pengeluaran dari sumber-sumber ekonomi yang dapat dinilai dengan nilai uang untuk merealisasikan jumlah pendapatan pada satu periode akuntansi, terdiri atas beban keuangan dan beban pajak. Catatan atas laporan keuangan. Struktur JALK. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat
1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi. 3. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi secara singkat digambarkan pada slide berikut. Dimulai dengan adanya transaksi yang selanjutnya dicatat ke dalam buku harian. Setelah itu, buku harian direkap ke dalam buku besar. Di akhir periode akuntansi, disusunlah neraca saldo yang berasal dari rekapan buku besar sebagai awal penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dalam 3 bentuk, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiga laporan tersebut merupakan laporan keuangan yang diminta sesuai SAK EMKM. Jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan. Termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik memengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Jurnal terbagi menjadi jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Contoh jurnal umum. Setoran modal awal. Kas pada modal usaha. Pembelian persediaan. Persediaan pada kas atau utang usaha. Penjualan. Piutang usaha atau kas pada penjualan. Contoh jurnal umum. Pembelian aset tetap. Aset tetap pada kas atau utang usaha. Pelunasan piutang usaha. Kas pada piutang usaha. Beban keuangan. Beban operasional pada kas atau utang usaha. Contoh jurnal penyesuaian. Beban penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban bunga utang. Beban bunga pada utang bunga. Penyesuaian persediaan. Beban persediaan pada persediaan. Format laporan keuangan. Berikut merupakan contoh dari laporan posisi keuangan bagian aset. Berikut merupakan contoh dari laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas. Jumlah pada laporan liabilitas dan ekuitas akan sama besarnya dengan jumlah pada laporan aset. Berikut merupakan contoh dari laporan laba rugi. Itulah akhir dari video edukasi penyusunan laporan keuangan UMKM KKM From Home Kelompok 2 Politeknik Keuangan Negara STAN 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.